Cerita ini aku dapat dari seorang perantau. Dia tidak mau menyebutkan namanya. Yang jelas, kejadian ini dialaminya saat pertama kali merantau jauh dari rumah. Waktu itu usianya masih awal 20-an. Baru lulus sekolah, nekat merantau demi pekerjaan. Kota tujuannya bukan kota besar, lebih ke daerah industri, sepi, dan jauh dari keluarga. Karena uang terbatas, dia menyewa sebuah kontrakan kecil di pinggir kota. Bangunannya tua, catnya kusam. Lorongnya sempit dan selalu lembab. Pemilik kontrakan cuma berpesan satu hal, kalau malam jangan ribut, dan jangan buka pintu kalau tidak yakin. Awalnya dia menganggap itu cuma nasihat biasa. Malam pertama dilewati tanpa kejadian apapun, malam kedua juga sama. Sampai akhirnya kejadian itu datang di minggu kedua. Malam itu hujan turun deras. Sekitar pukul 2 dini hari, dia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lorong depan kamar. Langkahnya pelan, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Dia pikir mungkin tetangga pulang kerja malam. Tapi yang aneh, langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Lalu terdengar suara tok, 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 ketukan pelan. Dia terdiam, jantungnya berdegup kencang. Siapa? Tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih lambat. Tok, tok, dia mengintip lewat celah pintu, lorong kosong. Lampu lorong menyala redup, tidak ada siapapun. Dia mencoba menenangkan diri dan kembali tidur. Namun, sejak malam itu, kejadian aneh mulai sering terjadi. Kadang dia mendengar kursi diseret di kamar sebelah, padahal kamar itu sudah lama kosong. Kadang ada bau tanah basah tiba-tiba muncul di dalam kamar. Dan yang paling sering, dia merasa ada yang berdiri di dekat kakinya saat tidur. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Dia terbangun dan melihat pintu kamarnya sedikit terbuka, padahal dia yakin sudah menguncinya. Di balik pintu itu, ada sosok berdiri membelakangi. Diam, tidak bergerak. Dia mencoba memanggil, tapi suaranya tidak keluar. Sosok itu perlahan memutar kepalanya. Dan saat itulah dia sadar, itu bukan manusia. Tanpa menunggu lama, dia menarik selimut dan memejamkan mata, berdoa sekuat yang dia bisa. Keesokan paginya, dia langsung menemui pemilik kontrakan. Dengan wajah pucat, pemilik kontrakan hanya berkata, pelan. Dari dulu kamar itu memang sering kosong lama. Yang kuat biasanya cuma bertahan beberapa minggu. Hari itu juga dia memutuskan pindah. Sampai sekarang dia masih merantau, masih sering sendirian. Tapi satu hal yang selalu dia ingat, tidak semua tempat layak dihuni hanya karena murah. Dan tidak semua kesepian berarti kosong.